atau Islam? Kristen, Pak. Kristen, baik. Abang, boleh. Boleh iya, mau gimana? bertanya sedikit boleh, Pak? Oh, silakan. Boleh. Boleh. Mari berpikir logika, akal sehat, nalar dan logika ya. Abang agak kencang dong suaranya, kok minoritas kali suaranya, Bang. Mari berpikir logika, akal sehat, nalar dan pakai logika ya, Pak. Iya, jadi pertanyaan saya, udah berapa penghasilan dari TikTok, dari produk kafir itu, Pak? Kalau dari produk kafir ini saya kagak pernah ngambil selain beli baju ibadah, bensin, terus perlengkapan streaming. Tuh. Sisanya ya dari umat untuk umat. Ya apa ya gitu. Jadi saya ngambil seperlunya aja. Kalau saya hari ini bensin habis buat ke masjid 30.000 itu aja. Sisanya nih ya, sisanya buat apa nih sisanya? Nih, kau baca sendiri ya. Buat apa nih? Nih. Dari Yusuf PI untuk ya dari produk kafir, dari gift yang dikasih ya, dari produk kafir ya. Nah, kan Anda kepo kan mau kemana uangnya tuh? Dari Yusuf untuk operasional musola tuh ya. Jadi kalaunya saya perlu bensin 30.000 itu aja saya ambil ya, atau saya mau beli apa yang kurang dari alat ibadah saya, udah itu aja gitu. Kagak seperti ente gitu habisin semua ya. Berarti beruntung lah ya bisa pakai produknya Capri ya, Pak. Siapa yang larang? Iya, enggak, kita bicara logika nalar. Ya iya, nggak ada larangan terus ngapain dimasalahin? Enggak, sekali-sekali pengen tahu kami ini orang Kristen pengen pakai produknya Islam gitu loh, Pak. Ya iya, kafir ini kan dia ngambil bahannya itu dari produk Islam, gimana sih? Contoh minyak ngambil dari Islam. Kafir ini minyak mereka buat apa? Buat untuk apa? Untuk negara mereka ada PLN, lalu mereka bikin ini bikin itu dari minyak itu ya. Sampai mereka bikin HP yang Anda pakai itu dari bahannya dari Islam ya. Terus apa lagi? Algoritma penemunya Islam, bahannya dari Islam ya, ilmuannya dari Islam, dipakai kafir untuk bikin TikTok, bikin Facebook, bikin YouTube ya gitu. Coba kalau nggak ada Khawairismi ya, Bapak Ibnu Sina Bapak Khawairismi nggak ada TikTok, nggak ada YouTube, nggak ada buatan kafir, nggak ada. Enggak, coba tanya ada dulu, gitu makanya yang saya tagih itu gini, Bang ya, saya pengen banget gitu menikmati produk buatan kafir yang bahannya 100%, jangan ngambil di Islam ya gitu, jangan ngambil di Islam. Saya pengen banget merasakan produk kafir yang murni dari kafir, jangan ngambil ke Islam gitu. Udah pernah ke Arab belum, Pak? Hah? Udah pernah ke Arab belum? Apanya? Udah Ngapain pernah ke Arab? Itu udah ada. Iya, Ngapain ke Arab? Lihat di sana begitu banyak produk-produk kafir, Pak. Oh iya, karena mereka wajar minyak mereka jual, mereka jual minyaknya lalu dibikin di negara kafir, mereka beli lagi yang masaknya. Itu artinya dari mereka. Ngapain coba? Malu ya, Pak. Memang kan hal wajar kalau bahannya dari mereka, minyaknya dari mereka, mereka beli lagi gitu ya, wajar gitu ya. Berarti TikTok ini produknya Islam ya, Pak? Ya iya. Kalau nggak ada algoritma, nggak ada TikTok, nggak ada. Makanya kalaunya andai kan ilmuwan Islam berarti tidak Islam menemukan algoritma sampai sekarang nggak ada TikTok, nggak ada Facebook buatan kafir, nggak ada YouTube, nggak ada ya, karena Islam ada.
Silahkan Anda Silakan buka dan menilai Anda netizen, buka silakan dan menilai belajar ya. netizen, ya. Nanti Anda belajar siapa penemu Netizen, algoritma. silakan menilai Nah, tuh netizen. ya. Apa agamanya? Apakah Kristen? Mimpi ya. Netizen silahkan menilai. Netizen silakan menilai ya. Oke, nilai netizen betul nggak apa yang saya omongkannya? Makanya terima saya kasih, pengen, gitu aja sih, Pak. saya pengen banget merasakan produk kafir yang jangan ngambil dari Islam bahannya gitu. Pengen banget, tapi nggak ketemu teman-teman ya. Kayak gimana? Ya, nih ya teman-teman. Nih ya, silakan nilai ya. Saya ngomong besar atau kagak ya. Penemu algoritma namanya aja Muhammad ibnu Musa. Muhammad namanya ya. Namanya aja penemu algoritma Muhammad ya. Andai Muhammad ini tidak menemukan algoritma, kagak ada TikTok, kagak ada YouTube, kagak ada Facebook ya. Ada. Makanya saya sangat rindu dan pengen banget merasakan produk buatan kafir yang jangan ngambil bahan dari Islam ya. Gitu. Lalu kafir, katanya ngapain pakai produk kafir? Kau ngapain ngambil bahannya dari Islam? Ngapain kafir ngambil bahannya dari Islam? Apa? Aduh. Ayo. Kenapa macet? Ayo bantah, silakan bantah ya. Cukup tahu aja Pak, netizen juga cukup tahu. Ya iya, netizen juga cukup tahu, belajar ya. Sekarang zaman terbuka dan bisa diakses gitu. Omongan orang itu bisa diakses dan bisa kita buktikan gitu. Jangan bang ya, jangan rambut doang habis gitu, tapi nggak tahu gitu. Sia-sia bang kalau rambut sampai rontok mikirin sesuatu, tapi Anda nggak bisa mencerna siapa penemu A, penemu B, lebih baik pintar saya berarti ada rambutnya ini lebet. Gimana? Saya aja tahu penemu algoritma, bahan aplikasi apa saja. Algoritma itu penting bagi aplikasi teman-teman. Itu TikTok penemunya Islam ya Pak? Penemunya bahannya dari Islam, kayak gimana sih? Oke lah, terima kasih ya Pak ya. Iya, makasih ya Bang ya. Oke. Belilah Bang ya produk pelebat rambut gitu ya. Sia-sia Anda kagak punya rambut tapi kagak tahu bahan TikTok, bahan aplikasi, penemunya dari mana. Sia-sia Bang. Ya makanya saya sangat merindukan teman-teman. Ya merindukan produk kafir yang jangan ngambil dari Islam. Tuh yang saya minta. Apa ini Bunda Hesti ini? Nyasar gak Bunda Hesti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana Bunda Hesti TikTok? TikTok katanya buatan kafir. Kata saya kenapa ngambil bahannya dari Islam? Jadi sebenarnya sih simpel ya Ustadz ya, simpel. Mereka ini pada nggak sadar diri, nggak tahu diri ya. HP mereka bikin, coba di Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau bukan kita yang beli HP, mereka makannya dari mana? Ya makanya itu. Bersyukur mereka kita beli ini HP, ya kan? Coba, yang main TikTok ini juga mayoritas Islam. Kalau nggak kami main TikTok ini, TikTok juga nggak viral. Coba. Makanya. Aduh Ten, belajar lebih kalian Ten. Jadi kalian itu budak kami. Bikinlah laptop mahal-mahal, HP canggih-canggih. Ntar kami beli ya. Gampang kok, kami banyak duit. Teman-teman aja Bunda itu di bawah pada ketawa pertanyaan abang tadi. Ya kalau mau mengakui ini produkku produk kafir, ya jangan ambil bahannya di Islam. Bener. Kenapa? Jangan kau beli minyak Islam, ya jangan kau beli penemuan Islam algoritma, temuin sendiri gitu.
Itu Ustadz, itu tadi aku dengar sempat ya masalah tadi Edis. Udah itu kan udah clear ya masalah Ustadz itu, nggak usah lagi kasih padu si Edis itu. karena kan gini Bunda, Edis kan belum pernah saya jawab gitu ya, saya jawab langsung aja sama Edis gitu maksud saya, biar nggak berkelanjutan. So kan tuh teman-teman mau ngasih tuh, ada yang nambahin 30 juta sama 20 juta, saya tambah 20 juta 70 Masya gitu. Allah. Bayangkan 70 juta, buktikan aja ya, namanya aja udah salah, nggak dikenal nama Nagita itu, nggak pernah saya punya hubungan dengan namanya Nagita, nggak pernah. Di situ aja udah ketahuan, Edis nggak tahu gitu, apalagi Pak Regar nggak tahu apa-apa dia. Ya aku izin bilang Ustadz, diskusi aja lagi, aku cuman mau nyapa aja sekali tuh, ngapain utang Iya. botol. Aku suka lihat Ustadz diskusi. Ini Oke live lah. nggak? Iya aku lepin di YouTube. Waduh, teman-teman, Bunda Hesti 20% aja gitu ya, yang di YouTube-nya Bunda Hesti. Royalti. Kalau 10% saya nggak mau niru orang kafir jadinya, 10% itu, 20 saya maunya. Tat. Dengar. Nyesel aku naik. Ada dalil kayak gini Bunda Esti. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kan gitu. Makanya saya nggak mau 10%, 20 sama Bunda Esti biar beda ya. Ini mah lebih parah dari ini ya, dari si Gilbert ya, Gilbert 10% ya. Salamnya jangan buat lupa, ya 5.000. buat kawan-kawan di YouTube-nya Bunda Hesti, ada berapa penonton tuh? Di YouTube saya ada berapa ini? 105 orang, 111. Aku hari ini sedikit Ustaz, cuma 64. Oh, syukuri apa yang ada. Bersyukur itu akan ditambahkan rezekinya, gitu. Amin. Jadi buat kalian yang 5.600 di sini, ayo masuk ke YouTube saya Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share Baluap TV dan YouTube Ustadz Yusuf apa YouTube-nya ya? Tunjukin lah sama teman-teman. Ini saya baru 3 hari bikin akun Bunda Hesti. Ini akun baru 3 hari umurnya, bukan bangkit hari ketiga ya, tapi 3 hari baru umurnya gitu. Pengikutnya juga baru berapa? Nggak sampai 10.000 kayaknya. 13.000 kok cepet kali? 3 hari. 13.000 dalam 3 hari. Nih YouTube-nya Ustadz PI. Nih Pusat Debat Agama. Jangan lupa Bunda Esti ya. YouTube-nya Bunda Esti lah, tunjukin gitu biar teman-teman bisa juga bantu. Nih Baluap TV. Baluap itu artinya kampret. Bahasa Batak. Iya, bahasa-bahasa Batak itu Baluap. Bahasa Bataknya Baluap. Jadi kalau ada orang Batak saya naik pakai bahasa Baluap, kasar nggak Bunda? Enggak, itu artinya kampret nih, Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share Baluap TV. Nah, dia nggak pakai H dia. Kalau pakai H baru kasar. Ini kan nggak pakai H, cuman A aja. Masya Allah. Sekalian promo kan jadinya aku kan. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kalaunya 20% jalan setiap hari promo nggak apa-apa gitu. Insya Allah doain aja, Masya Allah. Memang ada niat juga sih Ustadz, tapi nantilah tunggu ini ada Nggak niat. perlu lah Bunda Hesti, yang kayak gitu nggak perlu. Saya cuma bercanda itu, daripada nggak ada pembahasan. Masya Allah jadi promo kan aku kan. Masya Allah sukses selalu buat Ustadz Yusuf PI. Semangat terus. Yang sudah udah lupain saja. Kita di sini untuk berdiskusi, meluruskan otak-otak yang bengkok. Dan semoga banyak yang mualaf dan saudara-saudara kita terselamatkan dari pemurtadan ya. Iya, betul. Terima kasih Ustaz. Aku sama-sama Bunda Esti. Oke, di tempat Bunda Esti juga ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketawa Bunda Hesti, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka termasuk dari kaum tersebut. Kalau saya minta 10% sama dengan Kristen, gak mau, 20 langsung. Ya. Aduh, ngakal aja kata Bunda Hesti ini. Ada-ada aja ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, open cam-nya Bang. Yang udah WhatsApp ya teman-teman semuanya, silakan balas WhatsApp saya. Yang belum saya balas, yang mendaftar untuk Al-Qur'an nanti ya. Oke Bang, Anda Islam Kristen Bang? Oh, saya pasti Kristen ini Pak Ustadz. Oh, Kristen, baik. Abang, sebentar, Anda Katolik atau Protestan? Oh, saya Katolik Pak Ustadz. Katolik, baik. Anda ada yang mau kita bicarakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh, pasti ada masalah si Anu makan firman Bible ini gimana ini Pak? Waduh. Bang, satu-satu dulu kita bahas ya, karena itu ada 2 pasal masalahnya. Si Anu makan firman Bible gitu ya. Saya mau tanya balik dulu ke Abang. Abang tahu nggak si Anu itu siapa di kitab Anda? Kalau di kitab Katolik itu si Anu itu nggak ada Pak Ustadz. Nggak tahu itu kitab dari mana itu. Wah, yakin nggak ada? Nggak ada di Katolik. Di Katolik. Oh ya udah. Sekarang Abang baca dulu dah ini ya. Ini nggak ada katanya si Anu teman-teman. Ya, Bang, bacain Matius 26:18 tuh. Ya, bacain. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan Ada nggak? Kalau ini kayaknya ini nggak ada di kitab suci yang sebetulnya ini Pak Ustadz. Katanya nggak ada, tapi ada nih. Kayak macam mana? Itu ada di, kalau di Google emang ada. Oh, Tapi kalau di kitab suci yang sebetulnya itu nggak ada Pak Ustadz. sebetulnya kayak kalau nggak ada kayak gimana kosakatanya? Tunjukin sama saya. Jadi begini Pak Ustadz, jangan pakai YouTube jangan pakai Google nyarinya. Harus pegang Alkitab gitu. Jadi Ya sama Bang. Apalagi terjemahan Bible yang paling baru, Anu juga dia. Iya, serius. Iya. Yang fisiknya. Maksud saya begini Pak Ustadz, kalau si Anu itu kan itu ada di Google. Tetapi Di fisiknya juga ada Bang, sama. Kemarin udah ada yang naik ngecek lewat Bible fisik gitu. Ternyata si Anu sama katanya. Gitu. enggak, ini yang typing di bawah ini pada lucu-lucu Pak Ustadz, makanya saya agak ketawa-ketawa sedikit ini. Ya iyalah mereka ketawa. Soalnya udah ada yang ada cek yang kitabnya secara fisik gitu. Katanya nggak ada si Anu. Ya ada ini Bang si Anu Macam mana Abang ini? Katanya nggak ada si Anu, rupanya ada si Anu. Tapi sebetulnya di kitab aslinya itu nggak ada itu Pak Ustadz. Aslinya apa bunyinya? Aslinya itu yang si Anu itu nggak ada sebetulnya, yang taruhnya kepada si Anu itu. Terus kosakata apa yang dipakai? Ya makanya saya bilang Pak Ustadz harus pegang kitab suci. Jadi kalau harus Bang, yang ini kemarin kitab suci yang bentuk fisik udah dicek Kristen juga. Sama si Anu. Jadi aplikasi ini dengan kitab fisik Anda itu satu terjemahan, kagak ada beda Bang. Aduh, macam mana? Ya paling itu kalau menurut saya Pak Ustadz nggak ada di Katolik. Nggak ada di Katolik, baik. Saya nggak tahu ya kalau di Kristen yang lain gitu Pak Ustadz. Baik. Nah, kalau makan firman Tuhan ini, Bang,
Ada loh di kitab Anda orang yang makan kitab, masalahnya kitab dimakan. Macam mana bang kitab dimakan? Makanya saya bilang si Anu makan firman Bible, kayak gimana? Ada yang makan kitab, emangnya kitab itu bisa dimakan gitu? Sebetulnya sih Pak Ustadz nggak bisa dimakan. Terus kenapa dia makan buku coba? Saya bingung juga menjelaskan itu. Kadang Waduh. ada aja orang yang memang apa yang kurang inilah gitu Pak Ustadz. Jadi Ya kan saya cuma baca yang tertulis, ada orang makan buku, masalahnya bang gitu. Di kitab Anda tertulisnya orang makan buku, aduh. Mau macam apa itu, saking laparnya buku pun dimakan. Gitu bang. Iya, kalau abang ini dia lebih santai karena dia Katolik gitu. Ketahuan kalau Katolik lebih santai daripada pro setan gitu. Maksudnya Protestan, salah sebut ya. Ya kebetulan agak seru dan juga memang saya agak lucu-lucu gitu, makanya saya coba naik Pak Ustadz. Lalu apa tanggapan abang tentang orang makan buku? Sebetulnya sih kalau tanggapan saya itu orang-orang yang kurang waras gitu Pak Ustadz. Loh, kan ada di kitab abang itu. Saya bukain dulu bang ya. Boleh, Kalau abang kagak percaya nanti nih bang, apa yang dia katakan? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Dimakan tuh ya, dimakan bang. Tuh. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku jadi pahit. Macam mana bang itu? Dia makan kitab, makan buku itu bang. Ketawa sendiri karena Anda baca kitab Anda. Enggak waras itu bang, yang makan buku itu macam mana? Ya udahlah, cukup dulu dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Gak apa-apa bang ya, cukup dulu aja dah ya. Oke bang ya. Kan ada gitu, intinya abang udah tahu. Belum lagi selamat malam, langsung turun aja bang ya. Saya belum ucapin selamat malam langsung turun dia teman-teman. Aduh, kocak juga ya. Aduh, lucu sakit perut. Iya. Saya nggak tahu loh teman-teman. Ini baru 3 hari ya akunnya ini. 13.000, masya Allah ya. Tadi saya lihat ini berapa pengikutnya, 13.300 rupanya udah. Aduh, banyak kali teman-teman yang alhamdulillah menyukai saya gitu ya ketika saya diskusi. Banyak dari teman-teman kemanapun saya ikut juga pergi. Aduh. Gimana teman-teman? Di tempat saya jam 12 malam. Lanjut. Ayo. Lanjut. Baik. Yang WA belum saya balas habis lab ya. Satu lagi, baik. Satu lagi, besok. Jangan kasih kendor. Baru jam 11, protes aja. Di tempat saya udah jam 12, masih protes dia. Baru jam 11 katanya. Apa pula ini? Udah kejangkit oten ini yang jawab baru jam 11. Saya betah banget Ustadz nontonnya. Di sini jam 11 katanya. Di tempat saya waktu Indonesia Tengah teman-teman, jam 12 ya. Ya udah jam 12. Bapak Ibu semuanya yang chat saya ya, yang DM saya belum saya balas, tapi nanti habis setelah live streaming saya baru insya Allah balas gitu ya. Oke ya teman-teman, kita
nanti akan tutup dengan doa, tapi sesuai permintaan teman-teman ya, saya akan naikkan satu Kristen lagi ya. Oke. Bentar ya, kita akan cari yang langsung Kristen ya teman-teman. Ada ibu-ibu nih. Nah, coba saya naikin ibu-ibu aja dah sebagai penutup. Seru Pak Ustadz. Aduh. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam. Wah, ternyata bukan ibu-ibu. Setengah ibu, setengah bapak. Iya, profilnya ibu-ibu, bapak-bapak rupanya. Aduh, Kristen Islam Pak. Anda Islam atau Kristen? Islam. Oh Islam, baik. Bapak ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, Ada yang mau disampaikan? pingin omong-omongan aja ini. Enggak Aduh. ada. Udah. Kalau Makasih, mau makasih. kalau Banyak. Bapak kalau mau kalau mau silaturahim lewat WhatsApp Pak, ya langsung ya. Oh ya. Maaf Oke. maaf Ustaz ya, maaf. Baik, Mohon maaf. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacau. Saya pikir ibu-ibu Kristen. Rupanya bapak-bapak. Kacau Bapak. Syukran jazakallah ya. Saya belum balas nih satu orang. Halo Obek Sinaga, selamat malam. Obek Sinaga, anu makan kitab. Anu makan kitab, Obek Sinaga langsung hilang dia, turun naik. Aduh. Halo, Selamat malam. malam juga Pak Ustadz. Islam Kristen Bang, Saya Kristen Pak Ustadz. tapi nggak bisa open cam ya, pengikutnya belum Iya. cukup. Ada yang Iya, mau belum ditanyain emang? Iya, itu mengenai tadi yang Pak Ustadz bilang itu makan gratis itu di perjanjian lama atau perjanjian baru itu Pak Ustadz. Perjanjian baru. Nah, itu makanya salah kaprah Pak Ustadz. Kalau di perjanjian baru itu kebanyakan klarifikasinya nggak betul itu teksnya. Coba Pak Waduh, Ustadz, ini abang naik mau bilang kitabnya salah pula. bukan masalah salahnya. Coba Pak Ustadz, terus? coba Pak Ustadz buka di Bible lama atau di kitab lamanya. Wahyu Terjemahan 10 tadi lama kan? maksud Anda gitu. Wahyu iya, lihat terjemahannya kayak gimana gitu. Oh, terjemahan lama gitu. Iya. Ntar ya. Download dulu berarti terjemahan lama. Belum download masalahnya. Nah, Oke. karena di zaman sekarang kebanyakan itu di perjanjian lama, di perjanjian baru itu perbedaannya banyak. Perbedaan itu. Maaf Kalau netizen perjanjian kita. lamanya tambah parah, Bang. Ya, nih saya bukakan buat Anda. Tambah parah rupanya perjanjian lamanya. Iya, coba lihat. Maka ku ambillah kitab yang kecil daripada tangan malaikat itu, lalu ku makan semuanya, katanya. Nah, Ini lebih parah daripada perjanjian baru. iya, baca aja semuanya. Terjemahan Jangan singkat. baru gitu. Abang Lalu jangan singkat ya bacanya. lalu apa ini? Maka di mulutku manisnya seperti air madu, dan sesudah ku makan perutku berasa pahit. Baca ini seterusnya Pak Ustadz. ini versi TL ya. Saya Ya, bukakan versi TB-nya nih. Ya. Nih. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya.
Lebih bagus terjemahan baru. Jangan singkat Pak Ustadz baca. Terjemahan Jangan singkat. barunya abang dia kagak makan semua. Kalau terjemahan lama tambah parah, dia makan semua. Iya. Ah, Pak Ustadz jangan baca singkat, terus aja ke bawah itu. ini habis sudah. Maka ia berkata kepada engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja gitu. Nah, jangan cuman bisa komentar tapi tidak menyesuaikan dengan apa dasar kata dari sebelumnya sampai akhir Pak Ustadz. Tak bisa memotong lewat daripada teks. Ya sama, teksnya nggak berubah. Beda. Apa coba? Kalau pengalaman Pak Ustadz itu tidak boleh dikata-kata singkatkan, harus menyesuaikan dari awal sampai ke ujung dasar. Ya udah, apa maksudnya makan kitab? Jelaskan. Artinya bukan salah satu kita harus memakan kertas. Artinya dalam itu hidup pahit, kita harus dengan bangsa dan kaum dan bangsa dan raja kan. Apa itu? Itu Bernubuat Pak lagi Ustadz apa? Bernubuat apa? Pak Ustadz bisa Mau baca, kan? bernubuat Maka lagi ia makan kitab gitu ah. Lihat. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus membuat lagi kepada banyak bangsa dan Bernubuat lagi. kaum dan bahasa dan raja. Ya iya bang, karena kitabnya dimakan hilang, jadi harus bernubuat lagi. Gimana sih? Kalau nggak bernubuat lagi, kagak ada lagi kitab. Gimana? Maka dari itu karena kitabnya gulungannya dimakan habis, ya Coba harus Pak Ustadz bernubuat baca lagi. Dari awal dari atas itu. Ya sama. Tuh. Nah, iya baca dari awal. Coba baca. Nah, bacalah Anda kitab Anda. Ah, judulnya aja kitab terbuka. Gimana sih? Emang bisa baca ke kitab tertutup Pak Ustadz? Lah, kalau gulungan bisa kitab tertutup. Ini kitab terbuka atau tertutup nih ini? Nih. Ada Tertutup tulisan lah. itu. Di sini Tulisan kitab ada. terbuka. Ya, nih kitab terbuka. Nah di situ ada Pak Ustadz bilang tulisan kitab tertutup kan? Tadinya. Ada tulisan dari situ. Baca apa kira-kira? Saya ini aja sih. Itu mudah gitu, itu kitab apa dimakan. Pak Kalau Ustadz menurut itu Anda salah- kayak salah gimana, apa? terserah ente jelasin. Jangan selalu mengambilkan kata-kata yang salah daripada pertengahan. Kalau Pak Ustadz mau mengamatinya dari awal sampai akhir dan ujung. Nah ya udah, Simak. Anda jelaskan kayak gimana benarnya. Simak dengan baik-baik. Syukron, jazakallah Bang Trabas Galaksi. Maaf kata nih ya Pak Ustadz ya, bukan kita melecehkan satu saling sama agama dan mencarikan kebaikan untuk agama itu sebenarnya itu penting dan sangat perlu. Gini aja, abang jelaskan kepada saya apa maksudnya. Aduh. Gimana ini? caranya orang makan kitab? Gak susah-susah gitu. Gini aja loh. Seperti yang dalam doa kita kan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa Waduh. banyak gini perbandingkannya. Kenapa di agama Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Tapi kenapa di setiap doa sesama kawan yang pernah ku dengar lah, dia sering mengatakan ya Tuhan, ampunilah aku. Ada perbandingannya seperti itu Pak Ustadz. Macet, nggak nyambung. Bukan Nggak nyambung, nggak ngerti Pak saya Ustadz dengan itu apa yang dimaksud malah. makan kitab. Nah, coba Pak Nggak Ustadz baca nyambung, dari nggak awal. nyambung. Pak Masalahnya Ustadz makanya baca dari jelaskan awal itu, Pak Ustadz. supaya saya dapat ngerti kitab Anda itu kayak gimana. Nggak nyambung masalahnya itu. Makanya Pak Ustadz baca dari awal sampai akhir, jangan baca dari tengahnya aja, jangan cari. Bang, kalau saya sudah Salahnya aja. saya tunjukkan satu perikop itu udah saya baca. Jangan salah. Tidak bisa itu. Ya harus udah, Anda rangkum. jelaskan, bacalah. Kalau Anda Nah. merasa Anda sudah baca, silakan jelaskan sama saya. Pak Ustadz itu tidak bisa mencarikan kesalahannya aja, harus rangkul dia. Ya udah, gimana cara penjelasannya coba? Karena udah saya baca satu perikop itu. Bagaimanapun kalau saya menjelaskan terhadap Pak Ustadz, tetap aja Pak Ustadz komentarnya masuk ke sini, ke situ, ke sana. Bagi Pak Ustadz tetap salah. Ada retorika itu bang ya. Mati kau diturunkan moderator kan. Bikin laku bodrek aja kau bang. Kayak gimana? Udah kagak bisa on cam ya, retorika pula ya, habis lah turunin orang.
Ayo, cari Kristen yang bisa open cam gitu. Ya, yang bisa open cam. Ayo, yang mana Kristen? Katanya satu, jadi dua. Naikin. Ya, Bang, gimana Bang? Anda Islam Kristen Bang? Islam bang. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? Kita cari Kristen nih satu, udah tengah malam. Nih, tengah malam saya Ya udah. siap bang. Hmm. Ya selalu Ustaz. Nanti kalau mau silaturahim waktu siang ya. Oh siap Ustaz. Oke, saya juga lab siang, ba'da zuhur atau ba'da asar gitu ya. Antara dua, ya. Siap. Oke, thank you Bang. Assalamualaikum. Ya siap. Waalaikumsalam. Iya teman-teman ya, kita langsung cari Kristen aja lagi ya. Aduh, lapar juga saya ini teman-teman. Rasa-rasanya lapar kayak gini pengen makan kitab saya. Gitu loh. Udah tengah malam masalahnya. Kalau ada saya nggak ada makanan di sini, lama-lama kitab saya makan. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ayah, kayak gimana? Jangan sampai Ustadz katanya. Iya. Banyak loh di sini teman-teman kitab. Saya banyak punya kitab tuh ya, tuh di bawah. Mau saya makan, kelaparan saya. Lama-lama saya juga jadi konslet juga kebaca Bible Kristen ini. Konslet. Halo, selamat malam. Sehat selalu. Halo Bang Obek, selamat malam. Islam Kristen Bang? Islam bang, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. ada yang mau disampaikan emang? Udah bang, sehat selalu bang. Oh, saya terlalu Bang Obek ya. Saya izin gantikan dulu ya biar kita tidak buang durasi ya. Siap. Karena saya udah lapar pengen makan kitab tadi udah gitu. Jadi kita cari satu Kristennya lagi. Oke, habis itu baru kita berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Makan kitab, aduh. Mana nih yang Kristen mana? Coba yang minta naik yang dari Kristen mana? Coba langsung ketik aja lah. Yang mana Kristen mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Udah, kalau 3 kali disapa turunin aja. Ya. Kalau 3 kali disapa kagak ini ya, udah turunin. Halo, selamat malam. Bentar, nggak apa-apa, sesuai request satu orang lagi boleh. Ya. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Rizky. Abang-abang, Bang. Macam mana? Kalau minta naik itu ngomong biar tidak memperlambat gitu ya. Apa ini? Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ustadz. Malam. Islam Kristen Bang. Ini saya tadi yang pernah naik Pak Ustadz, cuman saya mau tanya itu ya Open cam dulu dah. berapa gitu Pak Ustadz. Hah? Apa? Itu kitabnya yang makan apa tuh, yang makan kitab kertas itu. Wahyu 10:10. Wahyu 10:10. Wahyu 10:10 ya.
Wahyu. Ada. Abang saya turunkan dulu dah kalau kayak gitu ya. Kita cari yang bisa open cam lah, satu Kristen lagi, jangan Kristen yang sama ya. Abangnya minta naik lagi. Wahyu 10:10 itu bang. Ya. Mana nih Kristen? Udah nggak ada kah? Nih ada satu nih kayaknya. Halo bang, selamat malam. Malam. Malam abang. Abang Islam Kristen bang? Oh, ini yang harus naik atas Kristen juga ya? Harus Kristen ya? Islam nggak boleh? Iya. Islam siang. Hah? Siang. Oh, kalau kayak gitu turun aja lah bang, Islamnya. Oh. Oke. Ya. Kalau silaturahim sesama Islam siang ya bang ya. Saya lab juga siang ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena judulnya aja diskusi lintas agama bang. Ya. Gitu. Jadi biarkan kawan kita yang Kristen yang naik, yang Islam gak usah naik dulu. Yang siang aja Islamnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang? Kita Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada. Ini saya dari tadi sudah mengikuti live Pak Ustaz. Udah 2 jam setengah lebih mungkin ya. Iya. Tapi 4 jam ini saya udah live. 4 jam. Enggak, saya baru sampai kemari tadi. Tiap malam saya ikutin. Perkenalkan saya dulu, saya dari Aceh. Jadi kalau misalnya ada Kristen yang mabuk macam tadi, turunkan aja itu, kurang enak itu. Ya, ada moderatornya kok yang ngatur ya. Ya, kalau misalnya kan nggak bisa buka on-cam gitu kan. Buang aja ke sampah dia itu. Cuma itu berani karena apa? Karena nggak on-cam dia. Oke. Itu sering saya lihat kayak gitu. Jangan layanin Pak Ustadz, karena kita kan mengikuti masalah yang Pak Ustadz ajarin sama Kristen ini. Jadi gara-gara orang itu mengganggu itu namanya itu. Oke. Paling enak macam yang ibu yang ngendong anak tadi kan? Ya beda-beda juga tiap orang bang. Itu paling enak tadi saya nonton itu. Kan ada ibu yang ngendong anak satu yang kecil itu. Nah, itu kan enak saya nonton itu. Ya. Terus ada lagi yang mau disampaikan bang, biar kita cari Kristen lagi nih, karena di tempat saya udah lapar jadi. Ya, Bos. Iya. Makan Mas, buku ini durasi. Jauh. Ya. Jadi kayak gini Ustaz. Ya gimana? Saya berdoa selalu buat Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Buat keluarga Anda, sekeluarga juga ya. Amin. Diberkati umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan pernah layanin seperti Kristen bodong tadi. Itu harapan Pak Ustadz, karena saya pengikut setia Pak Ustadz. Begitu aja Pak Ustadz. Salam dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita gantikan abang dulu ya, izin. Biar yang Kristen nih yang naik ya, 1 orang lagi ini. Gak apa-apa. Jangan kemana-mana, kita tutup dengan doa ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Islam Kristen Pak? Katolik Pak Ustadz. Oh Katolik, thank you. Nah ini ada kawan Kristen mau diskusi ya beliau. Oke mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Saya follow dulu. Atau Anda mau bertanya atau boleh saya bertanya nih, silakan.
Cuma mau bertanya sedikit Pak Ustadz. Apa tuh? Kebetulan tadi saya sedikit mengikuti live-nya Pak Ustadz tadi ya. Nah, masalah tadi ada pertanyaan mana ya tentang Makan buku. sebelumnya. Oh sebelumnya apa tuh? Sebelumnya juga yang ini juga boleh. Makan ini ya, Makan buku. makan buku. Betul. Sebelumnya itu si Anu gitu. Selain si Anu juga makan buku. Yang sebelumnya tadi kan mengenai TikTok itu yang katanya Oh iya, itu ya, masalah produk buatan kafir. Terus produk buatan kafir ya. Gini, maksud saya gini Pak Ustadz. Tadi pernyataannya Pak Ustadz tadi katanya apa ya, produk orang kafir tapi jangan ambil bahannya orang Islam gitu ya. iya, Ya. Itu kira-kira dasarnya apa yang Pak Ustadz sampai mengatakan bahwa bahannya itu orang Islam? karena penemuannya dari penemuan di dalam sebentar Pak Ustadz, sebentar. Oke. Saya habis dulu, saya jelaskan dulu. Terus Saya cuma mau bertanya itu kira-kira dasar yang ditetapkan di ini kalau Pak Ustadz bilang untuk orang Islam berarti kategorinya seluruh dunia ya Pak Ustadz ya? Iya, seluruh dunia. Itu kira-kira dasarnya dari mana yang ditetapkan dunia bahwa minyak itu punyanya orang Islam? Oke, baik. Dari mana dasarnya di seluruh dunia? Ya, karena pemasok terbesar dari seluruh dunia negara Islam. Tuh. Iya, Pak Ustadz. Amerika kurang, Indonesia kurang, yang lain negara-negara Kristen kurang gitu. Tapi yang terbesar pertama Arab Saudi, Qatar, Iran, Irak, terus Uni Emirat Arab. Makanya ya penetapan dasar dari ukuran, bukan minyaknya dari dunia, bukan. Gitu. Pemasok terbesarnya yang kita maksud. Contoh, Amerika beli minyak ke Arab Saudi. Lalu mereka jadikan bahan untuk apa? Teknologi. Gitu. Gini ya Pak Ustadz, menurut saya itu sudah sangat menceng sekali Pak Ustadz. Nah, gimana? Menceng Gimana cara bantahnya Amerika atau negara kafir tidak mengambil minyak dari Islam itu gimana caranya? Gini, simpel aja Pak Ustadz. Bumi dan seisinya ini itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Terus? Jelas ya Pak Ustadz ya. Segala isinya di bumi ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Terus? Itu tidak ada di dalamnya itu bahwa Pencipta, oh ini punyanya orang Islam, yang ini punyanya orang Kristen. Lalu kenapa? Orang Katolik. Baik, lalu kenapa yang naik ke tempat saya mengklaim milik kafir? Pikir. Yang mengatakan Kenapa kasih saya alasan? Kenapa dia mengklaim milik kafir? TikTok milik kafir, handphone milik kafir. Apa klaim dia? Oke. Sekarang begini. Saya balik lagi itu. Yang mengatakan orang kafir itu sekarang yang mengkafirkan orang itu siapa? Dari agama mana? Bukan masalah ajaran. Yang kita tanya ini tentang masalah teknologi atau aplikasi yang ditemukan di saat ini. Dia bilang, kenapa Islam memakai penemuan orang kafir? Kenapa orang kafir ini malah mengklaim gitu? Nggak nyambung Anda. Loh, kalau masalah ajaran. Kenapa dia berargumen kenapa orang Islam memakai produknya orang kafir? Karena di dalam ajaran agama Islam selalu mengkafirkan. Enggak, kita enggak masuk ke ajaran agama. Kafir itu sebutan umum itu, sebutan umum bukan. Maksudnya itu kan rentetannya. Jadi bukan ajaran agama. Kafir itu pun bisa disematkan kepada petani, bukan ajaran agama. Makanya Anda dengarkan dulu. Kafir itu bukan ajaran agama tapi sebutan. Kafir bukan Ya. ajaran. Lah, iya, Loh, itu kan tertulis dalam Al-Quran, petani di
Arab Saudi disebut kafir. Gimana sih? Yang tertera di dalam Al-Quran itu kan ada. Memangnya petani di Arab Saudi itu yang menutup tanah ajaran agama itu? Lah, makanya Ustadz pikir dulu sudah sebelum salah. ngomong gitu. Pak Ustadz sudah Jadi salah. yang kita bahas ini Bisa, bukan Pak Ustadz. ajaran, tapi saling klaim-mengklaim kan tadi gitu. Itu Oke? makanya. Pak Ustadz, masa Pak Ustadz bisa mengklaim, masa orang kafir ngambil minyaknya orang Islam lah? Ya sudah, kenapa orang di bumi lalu kita kenapa di orang Islam. kafir ini tadi mengklaim kenapa pakai teknologi kafir katanya? Apa coba? Dari mana klaim dia kayak gitu? Kalau menurut Anda semua yang di dunia ini diciptakan Tuhan, nggak bisa diklaim gitu, milik Tuhan semua. Maksudnya? Minyak kan kata Anda diciptakan Tuhan, betul? Ya iya benar. Ya udah, berarti semua yang ada di dunia semua ciptaan Tuhan, betul? Pakat. Ah, sekarang dari mana? Yang naik ke tempat saya tadi, kenapa pakai Ya. produk kafir katanya? Nggak jelas amat kalau kayak gitu, nggak bisa. Artinya TikTok, HP, atau mobil nggak bisa diklaim kafir, nggak bisa. Ini Pak Ustadz. Pemikiran Anda terlalu sempit masalahnya. Nah, bukan masalah Kenapa dia masalah katakan pemikiran saya. Artinya Ini. kalau tidak sesuai itu pemikiran Anda sempit jadinya. Pak Ustadz dengar dulu. Nah, kayak gimana? Ini yang makanya Pak Ustadz gak berani naikin Edis ya kayak gini. Karena dia di bawah kualitas saya itu Edis. Sama sampai saya aja 4 kali kabur Edis itu. Gini. Lanjut kita bahas dulu, nggak usah bahas Edis. Ayo lanjut. Dengar. Lanjut. Satu. Daripada Anda saya mute, lanjutlah ngomong kayak gimana? Oke. Kalau saya juga bisa balik kualitas Pak Ustadz di bawahnya saya, seperti Pak Ustadz bilang kualitas Edis di bawah kualitasnya Pak Ustadz. Bisa klaim itu kan Ya kan? mengklaim saling mengklaim doang. Artinya kan nggak saya betul juga bisa bawa gitu. Kualitasnya Pak Ustadz sekarang di bawah jauh di bawah saya. Sama, saya pun Pak, bilang saya. otak Anda di bawah otak saya gitu, bisa. Ya, pakat. Makanya nggak perlu Anda seperti itu kan gitu. Nah, gitu. Makanya kenapa Terus? tadi dia mengklaim bahwa kenapa sih orang Islam pakai produknya orang kafir? Seharusnya di situ kalian sadar Pak Ustadz. Enggak bisa karena dari Loh, omongan Anda nggak bisa. semua ciptaan di dunia ini tidak ada labelnya agama, nggak bisa. Nggak bisa. Artinya TikTok mobil aplikasi nggak bisa diklaim kafir, nggak bisa. Tapi masalahnya, Ustaz, mau tahu masalahnya? Apa? Mau tahu? Nah, yang mengatakan wah itu tuh barang orang kafir, itu produknya orang kafir, itu keluar dari mulutnya Ustadz. Mulutnya Ustadz. Loh, nggak percaya? Ustadz siapa? Pak Ustadz, jangan pakai daripada nanti itu yang Nggak. keluar tuh dari Gini. ceramahnya Ustadz, dari Ceramah Ustadz lain gitu. Lah saya kan maksudnya kan, nah itu kan situ yang nyebutin. Jadi dari Ustadz lain jangan pakai produk kafir kata dia gitu ya. Iya, kan katanya itu barang-barangnya kafir, itu produknya orang kafir, jangan. Ternyata dia makanya Kalau itu kan saudara udah saya menyangkut yang sebelum- ajaran, Bang. Artinya menyangkut ajaran. Di mana coba kalau ada ustadz seperti itu, tanyain di mana dalilnya dilarang memakai produk kafir di mana? Kalau itu Gimana? kenapa nanyanya ke saya kenapa saya Ya udah, berarti Anda telan mentah-mentah, imani saja. Kenapa saya? Nah itu makanya berarti. Makanya Berarti kalau gini, Anda sampean harus menuduh meluruskan. ustadz lain, ya kalau Anda menuduh ustadz lain, tanyakan ke ustadz itu mana dalilnya. Beres, jangan berpikiran sempit gitu, terkungkung di ucapan ustadz itu aja. Dari ajaran kalau ustadz itu, kayak gimana sih? Nah, siapa yang berpikir sempit sekarang? Ayo. Justru Pak Ustadz, kalau saya justru berpikir kayak gini. Soal apa ya? Kalau soal barang, soal seperti tadi, saya sempat agak rasa kayak gimana? Karena Pak Ustadz mengklaim bahwa minyak orang kafir membuat ini, tapi jangan ambil produknya, ambil bahan Islam. bahannya Islam. Iya, harus. Gini ya Pak Ustadz, gini. Sabar, jangan dulu potong. Gini, maksudnya
jangan mengajarkan ke generasi penerus, generasi yang baru tumbuh dari bawah hal yang tidak benar. Jangan. Baik. Soal perbedaan gini ya Pak Ustadz. Soal perbedaan keyakinan saya pernah mendengar satu ceramah Ustadz Abdul Somad. Terus? Gini, dia dalam ceramahnya itu seperti ini. Dia sempat menyinggung bahwa satu Tuhan, tiga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terus dan tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Saya menceramah di umat Islam. Tiba-tiba di luar ada yang mendengar, ada yang dengar, tersinggung dia. Saya harus marah. Saya harus minta maaf. Enggak, kalau saya minta maaf, berarti hadis saya salah atau diganti. Nah, maksud saya gini. Itu kan itu ajarannya Pak Ustadz. Terus? Itu ajaran Pak Ustadz. Jadi saya dengan keyakinannya saya, Pak Ustadz dengan keyakinannya Pak Ustadz. Jadi tidak saling mengkafirkan. Pak Ustadz percaya dengan ajarannya Pak Ustadz. Saya percaya memangnya tiga dalam satu itu cuma Kristen gitu? Maksudnya? Pagan Yunani tiga dalam satu juga. Ya. Hindu tiga dalam satu juga. Gak ada tersinggung tuh Hindu, gak ada. Yang dinamakan Trimurti tiga dalam satu Hindu. Lalu kenapa Kristen yang konslet coba? Bukannya yang selama ini konslet? Ini ada Hindu masalahin Islam, gak ada. Yang selama ini bermasalah bukannya yang sering di ini. Kata ayat Al-Quran saya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Konsep tiga dalam satu ditolak. Apakah cuma Kristen? Ada, Hindu Trimurti juga ada. Buddha juga ada, makanya namanya kitabnya Tripitaka. Pagan Yunani pun juga ada. Kayak gimana sih? Lalu kenapa cuma Kristen yang konslet? Coba. Artinya apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad itu betul, mengkritik konsep, bukan mengkritik agama. Gimana sih? Nggak nyambung Pak Ustadz. Ya Anda nggak nyambung penjelasannya gitu. Anda mau apa? Anda mau apa? Mau protes, menyampaikan katanya Ustadz Abdul Somad satu dalam tiga, tiga dalam satu. Kenapa cuma Kristen yang konslet? Agama lain juga punya. Artinya apa? Bukan yang dikritik itu agamanya, tapi konsep tiga dalam satu. Gitu. Apapun agamanya. Aduh, belajarlah Bang ya. Gitu. Terus lagi permasalahannya, masalah saling klaim mengklaim. Kata Anda jangan menyesatkan generasi ke depan. Anda yang jangan menyesatkan ke generasi ke depan. Jangan main klaim, jangan pakai produk kafir. Kalau produk kafir 100% dari kafir, jangan dicampur gitu. Gimana sih? 100% dari kafir. Ya, minyak pakai sendiri, temuan algoritma sendiri. Silakan kau kau klaim produk kafir gitu. Jangan dicampur. Gitu. Saya tegas aja gitu, Bang. Bukan ngamuk-ngamuk, kagak juga. Yang kelihatannya seperti ngamuk-ngamuk lagi nih Pak Ustadz. Kagak. Aja kita cuma karena saya ngamuk-ngamuk ini lapar mau makan kitab ini. Nah, itu lagi. Itu sama aja kayak begini Pak Ustadz. Makan kitab. Sekarang saya balik bertanya ke Pak Ustadz. Secara logika masuk akal nggak? Makan kitab itu kan tertulis. Kalau bagi saya, kalau orang nekat ada juga makan kitab. Bang, orang makan piring, Bang. Sekarang orang makan piring pun ada, saya lihat. Gimana sih? Masuk akal aja kalau ada yang nekat gitu. Ini yang saya bilang, yang kalau saya mau katakan apa ya, perlu belajar lagi. Masa makan piring? Ya orang makan beling masuk akal nggak? Secara logika masuk, menurut Pak Ustadz masuk akal nggak? Makan beling itu masuk akal nggak menurut Anda? Saya balik. Secara logika makan beling masuk akal nggak? Masuk akal karena bisa dimasukkan ke mulut. Gimana sih? Dia pecah-pecah tuh piring, jadi beling dia makan. Makan beling masuk akal. Gimana? Masuk akal. Masuk akal.
Kalau ada orang makan kitab itu masuk akal. Gimana sih cara pikir Anda? Lalu Anda pikir nggak masuk akal gitu, beling itu? Bisa kalau orang nekat, masuk akal dia makan. Gimana sih? Aduh. Kayak gimana? Cara mikir Anda kayak gimana? Yang kagak masuk, yang kagak masuk akal itu lain halnya dia makan kitab, tapi lewat mana? Lewat kepala, nggak masuk. Kalau lewat kepala nggak masuk akal gitu, ya. Oke. Kalau begitu begini, tadi katanya masuk akal ya Pak Ustadz? Masuk akal. Masuk akal ya? Ada piring nggak di sini? Ada? Ada. Ada? Boleh saya lihat? Mana ya? Gelas aja ya, ada. Gelas. Terus? Boleh gelas. Boleh. Ini gelas nih. Yang kaca. Oh, yang kaca. Ini aja nih yang kaca. Botol parfum. Coba dimakan. Hah? Coba dimakan. Bisa kalau saya pecah-pecah, ya saya pecah-pecah, saya masukkan ke mulut. Saya masukkan ke mulut, lalu saya sampai ke perut, bisa masuk akal. Saya ingin pembuktiannya.